Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia dari Prodi Fisika. Di video ini saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan dengan sesuai cara yang diisyaratkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tata cara pelaksana haji yang sudah saya rangkum sebelumnya. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jemaah melakukan persiapan kegiatan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan melaksanakan sholat ikram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Yang mana bacaan niat haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Nah, setelah membaca bacaan niat tersebut dan mengenakan pakaian ihram, jamaah haji dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, dilarang memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dilarang menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Nah, sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara itu, larangan yang berlaku secara bersamaan antara bagi pria dan wanita yaitu dilarang memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, mencaci atau bertengkar. Selanjutnya, jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la mulka la syarika laka. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari Nahar atau hari menyembelih hewan kurban, atau tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan kasar zuhur dan asar, berdoa, berzikir bersama, baca Al-Quran, serta sholat takdim dan kasar maghrib dan isya. Nah, selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil yang sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa lama jamaah berada di Mina nantinya. Nah, tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah Aqobah atau lempar jumrah. Lempar jumrah dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, menggunakan 7 buah kerikil. Setiap satu kali lempar jumrah adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Nah, tahapan selanjutnya yakni tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Nah, untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya saja. Setelah tahallul,
Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan larangan-larangan yang dilarang selama ihram tadi. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti Rasulullah SAW, yaitu masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Saibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa, yang mana bunyi doanya yaitu Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nah, setelah itu turun dan menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1 sampai ketiga, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4 sampai 7, jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dan doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i, yaitu dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa itu 2, dan seterusnya. Dan sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan dari lampu hijau. Jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dari Mabit Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari jumroh kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ibadah haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Baik, sekianlah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah saya rangkum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.